Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi setelah 1 minggu yang telah berlalu di setiap edisi Dunia Kripto, di mana kami akan selalu mengulas pergerakan Bitcoin selama 1 minggu yang telah berlalu dan bagaimana prediksi selama 1 minggu ke depan. Dan itulah kami dari Amarket hadir untuk rekan trader semuanya. Karena kita akan membahas hal tersebut. Rekan trader, minggu yang sangat luar biasa, pergerakan dari Bitcoin pun juga sangat luar biasa. Secara garis besar kalau rekan trader lihat Bitcoin sedikit mengalami fase yang agak sedikit luar biasa, rally dikit walaupun tidak kuat-kuat banget, tapi setidaknya dia coba kembali lagi dari level 67-an, 68 hingga sekarang masuk ke level 70. Walaupun perang berkecamuk, ya, walaupun pasar bergoyang, tapi di tengah goyangan-goyangan pasar tersebut ada secercah harapan untuk Bitcoin menemukan jalan keluar untuk mencoba naik lagi ke posisi yang lebih tinggi. Oleh karena itu rekan trader, kalau rekan trader lihat judul dari tema hari ini, di mana tema hari ini kita akan lebih melihat bahwa buyer Bitcoin menanti di tengah kisru geopolitik. Nah, buyer Bitcoin menanti di tema kisru geopolitik. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi sebelumnya, mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada Bitcoin selama 1 minggu yang telah berlalu. Di sini sangat jelas kalau rekan trader lihat kejadian yang sangat luar biasa terjadi pada Bitcoin selama 1 minggu ini penuh dengan dinamika rekan trader. Mulai dari 71 dia turun hingga level ke 67. Ini adalah pekerjaan yang sangat luar biasa. Kita mulai dari tanggal 19 rekan trader secara garis besar. Intinya selama 1 minggu ini Bitcoin itu digerakkan oleh 3 faktor yang sangat luar biasa rekan trader. Yang pertama adalah eskalasi konflik Iran dan lonjakan minyak. Yang kedua adalah bagaimana sikap The Fed yang hawkish. Dan yang ketiga adalah bagaimana harapan dari deeskalasi konflik. Ini adalah tema utama atau kalau mau dibilang penyebab bagaimana Bitcoin bergerak hingga saat ini. Kita mulai dari tanggal 19 bagaimana Bitcoin mengalami sedikit penurunan yang sangat tajam. Tidak bisa dilepas dari kombinasi The Fed yang hawkish ditambah oleh minyak yang melonjak luar biasa. Itulah yang membuat Bitcoin mengalami pelemahan turun sebesar 1,8%. Dilanjutkan pada tanggal 20 secara garis besar kalau rekan trader lihat pada tanggal 20 agak sedikit terjadi rebound singkat rekan trader ya. Secara garis besar kalau rekan trader lihat pada tanggal 20 itu terjadi rebound singkat. Penguatan sedikit walaupun akhirnya memang menutup pergerakan juga ya rada-rada sideways rekan trader ya, tapi secara garis besar Bitcoin pada tanggal 20 itu dia menguat tipis. Ya karena ada technical rebound setelah penurunan yang sangat luar biasa sehari sebelumnya. Lanjut tanggal 21 kita bisa lihat bahwa Bitcoin kembali melemah karena pasar belum terlalu percaya terhadap resiko yang sedang terjadi. Di sini secara garis besar kita lihat bahwa Bitcoin pada tanggal 21 dia turun karena pasar tetap menghindari resiko yang dimana secara psikologi dia berada sekitaran area 70.000 belum berubah ya, belum berubah. Titik supportnya masih terlalu kokoh dalam pergerakannya. Setelah itu kalau kita lihat masuk di hari berikutnya tanggal 22. Nah, ini rekan trader lihat di tanggal 22 ini pergerakannya itu sangat luar biasa. Nah ini tanggal 22 ya rekan trader. Bitcoin jatuh berkeping-keping rekan trader hingga menembus level 67.348. Ini dia rekan trader. Bitcoin benar-benar jatuh ya sampai 6.300. Ini sangat luar biasa rekan trader. Ya, ini kalau mau bilang ini sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi setelah itu
Berikutnya, hari berikutnya kita lihat lonjakan yang kuat. Rekan trader, lonjakan yang kuat terjadi pada Bitcoin ya. Ini sangat luar biasa karena deeskalasi yang terjadi. Deeskalasi yang terjadi ya rekan trader. Deeskalasi tanggal 23 sangat luar biasa. Lonjakan kuat. Deeskalasi yang terjadi karena Donald Trump menyatakan bahwa penundaan serangan ke Irak selama 5 hari. Imbasnya bagaimana Bitcoin itu mengalami penguatan dan ditutup di seputaran 70.912. Dia naik sebesar 4,4% dalam sehari. Dan sudah sangat jelas Donald Trump menunda serangan terhadap infrastruktur energi Iran selama 5 hari, membuat Bitcoin ini naik ke posisi yang lebih tinggi. Dan setelah itu pada tanggal 24 walaupun dia sempat melanjutkan pemulihan selama intraday, tetapi agak sedikit terjadi koreksi rekan trader. Nah ini dia, agak sedikit terjadi koreksi sehingga kita lihat walaupun sempat naik dia koreksi dan dia berada di seputaran 70.136. Dan hari ini pun juga masih tetap berada di sekitaran 70.000 ya, barusan sampai 71.000 ya, sorry. Dia udah menuju ke level 71 ribuan. Nah, ini adalah pergerakan yang terjadi pada Bitcoin selama 1 minggu ini. Dan rekan trader, secara garis besar kembali lagi saya bilang bahwa apa yang terjadi pada Bitcoin ini tidak bisa dilepas dari 3 faktor utama. Ya rekan trader ya. 3 faktor utama ini yang menjadi alasan bagaimana Bitcoin ini bergerak dan kemungkinan besar juga dia akan terus bergerak. Ya, kemungkinan besar juga dia akan terus bergerak. Kita lihat faktor pertama adalah eskalasi konflik Iran, sikap The Fed yang lebih hawkish dan deeskalasi. Dan di saat ini deeskalasi itu sedang berlangsung. Kita lihat pasca Donald Trump menyatakan bahwa 5 hari pending dulu penyerangan, inilah yang membuat bagaimana Bitcoin agak sedikit mengalami penguatan. Oleh karena itu tema yang saya angkat adalah tentang Bitcoin dalam hal ini buyer menanti di tengah kisru geopolitik. Dari sini tidak bisa dilepas dari bagaimana sikap yang diambil oleh Donald Trump untuk sedikit menunda hal tersebut. Peperangan. Nah, secara garis besar imbasnya adalah Bitcoin mengalami sedikit penguatan. Dan kalau rekan trader lihat, secara garis besar Bitcoin mengapa memiliki penguatan sampai saat ini? Karena yang pertama adalah harapan deeskalasi geopolitik. Harapan deeskalasi geopolitik yang disampaikan oleh Donald Trump setidaknya membantu pemulihan sentimen risiko yang terjadi pada Bitcoin. Yang kedua rekan trader, kita bisa lihat kenapa Bitcoin itu mengalami penguatan karena Bitcoin ini mendapatkan dukungan dari fakta bahwa pasar ini masih wait and see. Sebagian investor melihat bahwa area 68 sampai 70 ribu itu sebagai zona beli, dan ini terlihat pembelian oleh para holder yang besar saat harga ini masih terus merasakan defensif. Sehingga dari hal ini kita bisa lihat bahwa Bitcoin ya agak sedikit ya mengalami penguatan tendensinya walaupun tidak kuat-kuat banget. Dan alasan juga Bitcoin mengalami penguatan itu karena penguatan ini masih benar-benar dia mengalami penguatan ini tapi tertahan dari sikap The Fed yang lebih ke hawkish. Sikap The Fed yang lebih ke hawkish ini setidaknya dia bisa membebani hal tersebut. Ini rekan trader. Inilah yang membuat Bitcoin punya peluang yang bukan punya peluang tapi memang dia menguat seperti gitu rekan trader. Bagaimanakah Bitcoin dengan perang yang sedang terjadi di Iran? Apakah Bitcoin ini mengalami sesuatu pergerakan ya? Apakah geopolitik ini memberikan kekuatan terhadap pergerakan Bitcoin? Ya, secara garis besar saya bisa bilang iya, benar, tapi pengaruhnya tidak terlalu linear rekan trader. Konflik yang terjadi ini bukan otomatis membuat Bitcoin itu naik, tapi justru
dia itu berada dalam dua tahap di mana konflik yang memanas, dia sedikit memberikan tekanan terhadap Bitcoin karena memberikan kekuatan terhadap dolar Amerika. Tapi pasca setelah deeskalasi, nah Bitcoin mendapatkan angin segar untuk naik lagi. Ini dia rekan trader semuanya. Oleh karena itu sekali lagi Bitcoin dengan adanya deeskalasi yang sedang terjadi saat ini, ya kalau kita lihat informasi yang terbaru juga ya, Donald Trump mengutus wakil presiden untuk mencoba melakukan dialog ya, dan memang berdasarkan berita yang ada ya kemungkinan besar dalam beberapa minggu ke depan ini eskalasinya akan sedikit mengalami pelemahan rekan trader. Tapi itu dari Amerika, dari sisi Israel kita tidak tahu. Kalau dari sisi Amerika ya Presiden Donald Trump adalah seorang bisnismen, jadi dia lebih melihat sesuatu itu dari keuntungan yang akan dia peroleh. Tapi dari sisi Israel kita tidak tahu rekan trader. Dari sisi Amerika lebih terbuka melakukan perundingan, dan kemungkinan besar minggu depan akan ada perundingan di Pakistan ya, di Islamabad, Pakistan. Nah ini dia. Inilah yang membuat bagaimana ada sedikit harapan untuk Bitcoin naik ke posisi yang lebih tinggi. Sekali lagi apabila peperangan ini terus berlanjut, kemungkinan Bitcoin agak sedikit tertekan karena minyak membuat inflasi membuat dolar naik, dan dolar naik ini menekan Bitcoin. Tapi dengan adanya deeskalasi yang terjadi, peluang untuk Bitcoin naik ke posisi yang lebih tinggi sangat besar. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah untuk pergerakannya sampai ke minggu depan, sampai tanggal 1 April nanti? Nah, kalau di sini dari penjelasan yang telah saya bilang buat rekan trader, setidaknya ada sedikit pengaruh untuk Bitcoin ini naik ke posisi yang lebih tinggi rekan trader. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah Bitcoin ini bergerak dalam 1 minggu ke depan? Apakah masih ada peluang yang besar mengalami penguatan? Dari sisi saya bisa bilang bahwa Bitcoin ini masih punya peluang yang sangat besar naik ke posisi yang lebih tinggi rekan trader. Saya bisa bilang bahwa Bitcoin ini masih punya peluang naik sampai level yang paling tertinggi, dengan level ketinggian maksimal menurut saya itu dia akan sampai di level 74.778. Walaupun untuk bisa sampai di situ dia harus bisa melewati level krusialnya itu di seputaran 73.000. Jadi kekuatan menurut saya sampai minggu depan itu dia masih bisa sampai di level 74.000. Tapi 73 kemungkinan besar akan terjadi. Yang menjadi pertanyaan, apakah Bitcoin ini masih punya peluang untuk melemah? Masih rekan trader, selama peperangan ini akan pecah dia akan melemah. Dan kita akan menunggu apa yang akan terjadi pada upaya diplomasi yang terjadi. Sehingga Bitcoin pun juga masih tetap punya peluang untuk melemah. Dan analisa saya menyatakan bahwa peluang yang sangat kuat Bitcoin melemah itu hingga level 67.000 rekan trader. Dari 69.431 apabila dia menyentuh hal tersebut sampai di level terendahnya itu di posisi 67.907. Tapi secara garis besar dari apa yang saya sampaikan, dari apa yang saya analisakan, saya bisa bilang bahwa Bitcoin punya peluang yang sangat besar untuk naik ke posisi yang sedikit lebih tinggi. Level ketinggian maksimum yang coba saya gambarkan buat rekan trader adalah dia menyentuh level 74.000 hingga tanggal 1 nanti. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi bahwa posisi sekarang adalah posisi di mana buyer sedang mencoba mencapai rekor tertinggi terbaru, melewati level 70 sebagai titik patokannya hingga menuju level 74.000. Dan itu adalah peluang yang sangat terbuka lebar di saat deeskalasi sedang terjadi saat-saat. Oke rekan trader, demikianlah dunia kripto kita minggu ini. Semoga bermanfaat dan sedikitnya memberikan sedikit masukan terhadap trading, analisa, atau sedang investasi yang dilakukan oleh rekan trader semuanya. Sampai ketemu di dunia kripto minggu depan. Salam profit Indonesia.